Halo calon turis, kembali lagi di channel kesayangan kalian, Mentari Entertainment. Channel nomor 1 yang membahas seluk-beluk dunia pariwisata, di mana kalian gak perlu browsing yang aneh-aneh untuk menentukan mau liburan kemana gitu ya. Nah, kali ini kita memasuki segmen Fusion episode 9. Dan di sebelah saya bersama Kang Albi. Iya, boleh Kang perkenalan dulu deh Kang. Ya, halo, nama saya Albi. Saya sebagai salah satu owner dari ini Sesuka Kamu di belakang. Ini salah satu milk bar yang ada di Kota Bandung. Dan ini kita tuh berdua sebenarnya. Ada teman aku satu lagi, tapi beliau nggak bisa hadir. Jadi nitip salam aja nih buat teman-teman di sini. Jadi cuman aku sendiri yang bisa sharing mengenai Sesuka Kamu ini. Iya, gitu. Usahanya Kang ya. Nah Kang, gimana Kang? Boleh deh ceritain latar belakangnya Kang tuh gimana? Latar belakang saya sebenarnya jauh sih dari dunia bisnis. Karena jujur saya kuliah itu Fakultas Hukum. Wah, Fakultas Hukum. Dan saya pun bekerja. Jadi Senin sampai Jumat tuh saya kerja. Saya juga lawyer, saya pengacara. Nah, Sabtu Minggu saya bisnis di sini. Tapi ini Sesuka Kamu ini buka setiap hari. Jadi Senin sampai Jumat di backup sama teman part time dan partner saya. Dan Sabtu Minggunya saya yang pegang sendiri. Jadi memang basicnya tuh jauh dari dunia hukum. Jadi Sesuka Kamu ini salah satu bisnis saya yang saya kerjain dari awal tahun 2020. Kita konsep dari awal tahun, dari bulan Maret. Kemudian kita mulai berbisnisnya itu di bulan Juni 2020. Nah, pada saat 2020 itu saya belum lulus kuliah. Kebetulan masih kuliah, masih nyusun skripsi. Lagi bingung-bingungnya, terus PPKM juga, PSBB. Waktu itu masih PSBB. Jadi aduh bingung nih mau ngapain ya. Pengen ada kesibukan karena kita udah jenuh di rumah. Udah jenuh banget nih, aduh di rumah beberapa bulan tuh kan. Dari Maret sampai Juni tuh udah di rumah terus. Maret, April, Mei, Juni 3 bulan berarti kan. 3 bulan udah di rumah terus. Sampai akhirnya ada tercetus ide untuk bikin bisnis ini. Walaupun memang jauh dari basic saya yang dunia hukum, tapi memang saya ingin mencoba untuk memulai berbisnis. Gimana sih merintis bisnis dari nol itu seperti apa gitu. Jadi memang dunia bisnis ini jauh dari latar belakang pendidikan yang saya jalani gitu. Tapi memang kebanyakan kayak gitu ya Kang ya. Betul. Kayak pendidikannya apa gitu, jurusannya apa, tiba-tiba tapi kalau misalnya zaman sekarang tuh emang pada ininya tuh langsung ke bisnis ya. Karena efek pandemi. Nah, salah satunya itu, dan kedua semakin sulitnya penyerapan tenaga kerja oleh pemerintah ataupun instansi lain, swasta ataupun BUMN. Semakin sulit nih orang-orang tuh buat bersaing karena setiap tahun tuh lulusan universitas tuh banyak banget keluar universitas, lulusan dari berapa ribu, 3.000 lebih universitas di Indonesia. Lulusannya setiap tahun berapa orang gitu kan. Di angkatanku aja sekali lulusan itu satu periode itu, jadi di kampusku tuh di Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman, satu tahun tuh ada 4 periode kuliah, 4 periode wisuda. Satu kali periode itu bisa 400. Kebayang tuh setahun berarti bisa 1.600 orang yang lulus. Belum di kampus lain. Berarti semakin banyak fresh graduate, pengangguran, tapi semakin sedikit juga penyerapan tenaga kerja di Indonesia ini. Makanya banyak orang yang memutuskan untuk berbisnis, memutuskan untuk apalagi sekarang ditunjang dengan online shop, dengan fitur-fitur online kayak bisa disebutkan Gojek, Grab dan lain sebagainya. Itu kan semakin memudahkan kita untuk berbisnis, menjadi entrepreneur lah dalam tanda kutip, belajar memulai suatu hal yang baru di luar daripada apa yang kita bisa sebelumnya gitu. Hanya bisnis ini sebenarnya jadi pilihan yang cukup utama untuk para milenial-milenialnya kayak kamu. Saya juga banyak banget orang yang lebih memilih untuk bisnis karena
penyerapan tenaga kerja di Indonesia kurang dan semakin sulitnya persaingan usaha di Indonesia ini. Gitu. Nah, nih Kang, jadi awalnya apa sih rencana nih Kang? Rencana membuka usaha susu kamu tuh gimana? Sebenarnya dulu tuh awalnya untuk rencana bikin ini ya, ini udah jauh-jauh hari dari tahun 2016 sebenarnya. Itu kepikiran Jauh aja banget dalam ya, hati. 2016 ke Nah, 2020. Kepikiran doang tapi belum sempat action karena aku kuliah di luar kota, kebetulan di Jawa Tengah. Di sana menurut aku tuh persaingannya masih kurang. Kemudian ketertarikan orang untuk nongkrong, ketertarikan untuk buka usaha di sana masih kurang. Jadi di sana awal aku masuk 2016 itu tidak terlalu banyak orang yang senang nongkrong karena di Purwokerto kotanya kota kecil, jadi orientasinya ya udah saya datang ke sana untuk kuliah dan belajar. Nah, jadi aku hold dulu rencana itu dan setelah lulus, aku lulus 2020 kemarin. Sebelum lulus aku udah kepikiran nih, aduh ditambah pandemi segala macem. Yang tadi aku bilang tadi, makanya udah mulai kepikiran untuk udah bisnis deh, biar ada kesibukan daripada di rumah terus. Aku mulai bisnis ini itu dulunya online dulu. Online, jadi masih via Instagram lah. Jadi pre-order. Belum berani yang stok order banyak gitu. Jadi pre-order. Setelah itu jalan ke bulan Desember, dari Juni, Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan online. Dan alhamdulillah di bulan Desember 2020 tanggal 5 itu kita mulai offline store di sini. Oh, di sini awal banget di sini. Awal buka tuh di sini dan masih satu, belum ada tenan-tenan lain yang bisa dilihat di belakang kan banyak sekarang. Dulu tuh cuma satu dan cuma ini doang, nggak ada lagi gitu. Jadi kita di sini sebagai pionir juga. Jadi itu sih salah satu latar belakangnya kenapa membuka bisnis ini karena yang satu memang sudah terpikirkan tercetus ide tersebut, kemudian ada PPKM dan juga memang sulit untuk menyerap tenaga kerja dan alhamdulillah sekarang kita cukup bisa membantu orang lain yang butuh kerjaan, ada benar banget. Bisa kita kasih kerjaan ya sedikit-sedikit bisa jadi bos lah walaupun cuma satu orang udah ya. Tapi Kang, Alang juga alhamdulillah ya apa sih ya enak itu kerja sambil ada sambilan juga gitu kan. Wah enak banget. Kayak di luaran sana kan mungkin banyak orang-orang yang nganggur bingung mau ngapain gitu kan. Betul. Tapi Akang tuh beruntung banget. Ya karena sebenarnya gini, bukan masalah keberuntungan tapi kemauan. Kemauan. Itu. Kalau misalnya ada orang yang cuma mau sukses tapi nggak ngejalaninnya tuh, itu hanya angan-angan doang, cuma cita-cita aja. Ya ibarat kamu ketika tidur, cita-citakan apapun itu bisa, memimpikan apapun itu bisa. Tapi di dunia nyata itu harus dengan keyakinan, keberanian dan juga kemauan yang kuat buat memulai sesuatu. Dan aku pun memang dari awal aku punya cita-cita seperti itu. Sebelum aku lulus kuliah, wisuda ya, patokan lulus kuliah itu wisuda berarti. Sebelum aku wisuda, aku harus punya usaha. Walaupun itu hanya menghasilkan Rp1 atau Rp2, at least aku punya usaha. Setelah itu aku bisa mencari kerja sambil mengurusi bisnis aku ini. Jadi kemauan itu datang dari dalam diri sendiri. Jadi keberuntungan itu sambil datangnya itu, laki itu kan datangnya by momentum laki. Tapi semua itu diawali dari dalam diri sendiri sih. Kalau menurut aku seperti itu. Dan alhamdulillah juga kesampaian juga ya Kang. Aduh. Tapi memang banyak orang yang beruntung banget bisa seperti itu. Banyak orang yang bercita-cita alhamdulillah seperti aku dan aku sudah bisa mencapai itu di usia muda sekarang itu. Walaupun dari segi penghasilan, dari segi pendapatan dan kemudian flow bisnis aku ini memang naik turun jelas pasti karena apalagi tahun ini tahun pandemi ya. 2021 ini lagi naiknya bener-bener pandemi, gelombang 2, gelombang 1, gelombang 2-nya ada di tahun ini gitu. Apalagi kemarin setelah lebaran, jadi ya memang dinikmati aja. Sesuatu itu jangan ingin instan. Jadi ada proses yang harus dijalani. Terus ada kata-kata, aku sedikit belajar filosofi. Jangan terlalu goals oriented atau berpacu atau berpatok kepada tujuan. Tapi kita tuh harus proses oriented. Kita harus menikmati proses yang kita jalani. Persiapannya apa, kemudian
kendalanya apa, hambatannya Tapi apa. pasti ada dong ya kendalanya Nah, gitu kan. itu pasti ada dalam setiap apapun ya. Bukan hanya bisnis tapi apapun, kuliah, Iya. kemudian hidup, pasti Pasti. ada, pasti ada. Tapi kalau misalnya dalam bisnis nih Kang, kendala pasti kan ada kendala. Ya. Nah, jadi solusinya tuh gimana Kang? eh, Kalau Akang nih? kalau dari kendala dulu ya, Hmm. yang pertama dari kendala, sebenarnya kendalanya tidak terlalu banyak, tapi kendala ini tuh menjadi sebuah hal yang cukup apa ya? Cukup banyak berpengaruh terhadap bisnis. Iya, Contoh yang pasti itu pandemi, itu udah pasti. pasti. Kemudian kebijakan pemerintah dari PPKM, itu yang benar-benar inilah abu-abu Iya banget. bener. Kemudian yang ketiga itu ada hal-hal kemarin, contohnya kita ada salah satu kendalanya teman saya di sini, partner, dia kena COVID. Karena Iya. COVID, jadi kita mau nggak mau harus tutup sebulan, clear area karena terakhir dia yang di sini. Iya. Jadi untuk meminimalisir penyebarannya, jadi kita tutup dulu sebulan. Kemudian dia tutup sebulan, udah mulai buka lagi seminggu, 2 minggu, ada lagi musibah. Jadi partner saya orang tuanya meninggal, tutup lagi sebulan. Jadi memang ya hambatan itu datangnya ketika kita sudah jalan. Iya. Ketika kita sudah melangkah, pasti di situ ada hambatan dan solusinya satu sih, jangan ngeluh. Udah itu aja. Kalau misalnya kita ngeluh, itu akan memperburuk suasana, akan memperburuk keadaan, memperburuk peristiwa yang terjadi itu gara-gara mengeluh. Kalau misalnya kita santai, kita ya udah, maksudnya ada buku waktu itu yang belajar bodo amat, seni untuk belajar bodo Bodo amat. amat. Nah, itu sebenarnya penting karena ada hal-hal yang tidak seharusnya kita dipikirkan. Iya, Nah, itu bener banget. itu tuh jangan sampai patokan untuk menghambat sesuatu. Jadi lebih baik kita ya udahlah, Ya udahlah gitu. Kalau ada apa-apa ya udahlah ya gitu udahlah. kan. Walaupun memang harus dihadapi dan diselesaikan ya, tapi jangan terlalu dipikirkan jangan terlalu dibawa ke hati gitu. Jangan kayak sekali sakit hati terus aja sakit hati. Jangan. Jadi Iya. kita tuh harus memikirkan gimana solusinya. Nah, solusinya ya kalau menurut aku sih jangan mengeluh, karena kalau kita mengeluh malah akan terus memperburuk suasana, bakal kepikiran kayak aduh nggak ada penghasilan nih, aduh segala macam, aduh pemerintah, aduh kenapa sih. Jangan banyak aduh kali ya. Jangan banyak mengeluh, tapi ya udah jalan ya. Iya. Gitu. Udah gimana lagi gitu kan. Emang udah takdirnya ya udah. Memang sudah gitu terjadi kan. dan kita tidak bisa menentang yang sudah terjadi. Berarti itu sebuah takdir. Makanya hambatan itu akan datang ketika kita sudah melangkah. Kalau kita belum melangkah tuh nggak akan kena apa-apa. Kita nggak akan ada hambatan, halangan, ancaman tuh nggak akan Iya. ada. Kayak lurus aja Iya, gitu lurus saja terus hidupnya. Nggak mungkin. Kalau sudah melangkah itu nggak mungkin terjadi. Iya bener banget. Nah Kang, balik lagi nih ke Susuka Kamu. Nah, Awalnya kenapa nih namanya Susu Kamu gitu? Filosofinya pasti ada lah. ya betul. Historinya Susuka kamu. Susuka kamu itu sebenarnya akronim. Nggak akronim juga sih, tapi ya sedikit singkatan dari susu kesukaan kamu. oh itu tuh Jadi singkatannya gitu. Jadi kita tuh punya cita-cita untuk menjadikan Milk Bar ini menjadi susu kesukaan kamu-kamu yang ada di Bandung, kamu-kamu yang anak-anak muda yang mau nongkrong, yang suka susu. Ini menjadi salah satu kedai susu atau Milk Bar kesukaan kalian semua di Kota Bandung dan yang pecinta susu khususnya. Buat kalian-kalian yang pecinta susu tuh aku pengen menjadi ini tuh salah satu Milk Bar kesukaan kamu. Makanya cita-citanya kita jadiin sebuah label produk atau nama produk gitu. Berarti dari Akang sendiri gitu ya nama ini. Kita ngobrol sama teman kan, aku udah bilang berdua, namanya apa ya? Namanya apa? Kita kan pasti brainstorming lah, namanya ini namanya A, B, C. Tapi yang ketemu ini ya sesuai dengan cita-cita kita aja, bahwa kita pengen punya produk yang menjadi kesukaan semua orang di situ. Jadi memang semuanya filosofi dan itu ada logo ya di belakang. Ya, Logo tersebut juga ada filosofinya sebenarnya. again. Jadi filosofinya itu jadi susah ya, agak jauh, tapi intinya dari semua perjalanan kita dari awal berdiri, terus siapa aja kita, produk apa aja yang kita luncurkan tuh di situ ada sebenarnya. Itu ada filosofinya semuanya di situ. Dan logo itu kita bayar. Jadi kita nggak bikin sendiri, kita bayar orang yang profesional, desain grafis ya namanya. Apa desain apa ya? Pokoknya anak desain kita bayar untuk bikin logo seperti itu. Jadi nggak salah-salah juga kita bikin logo. Oh iya benar sih. Berarti emang dari bentuk-bentuknya juga punya arti-artinya ya. Semua bentuk nama ada artinya. Jadi ya
nama adalah doa kan. Jadi Iya. kita berdoa aja. Berarti mateng banget ya Kang ya? Usaha Kang tuh emang udah dimatengin banget gitu. Semateng itu sih enggak juga. Mm-mm. Karena kita modal nekat juga untuk berani melangkah. Mm-mm. Karena apabila kita ingin menuju suatu tempat atau mencapai sesuatu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melangkah. Mm. Kalau kita nggak melangkah, kita nggak akan pernah sampai kemanapun. Mm-mm. Contohnya lah, Mbak Uni, tadi dari rumah mau ke sini, kalau misalnya Mbak nggak ngelangkah dari kasur, nggak melangkah ke kamar mandi untuk mandi, itu nggak akan sampai ke sini. Nggak maju-maju. Nggak akan maju-maju, bakal terus aja di kasur. Mm-mm. Sama halnya dengan bikin usaha juga. Jadi memang ada persiapan yang kita lakukan, ada brainstorming yang setiap hari kita lakukan, sharing A, B, C, D, E, tanya ke kedai, teman yang udah punya kedai, teman yang udah punya coffee shop, tanya apa aja yang harus kita lakukan. Terus kalau misalnya ada suatu masalah apa yang harus dilakukan, banyak perdebatan, banyak hal-hal yang kita pertimbangkan di awal. Iya. Tidak terlalu matang, tapi gini, kematangan itu akan datang dengan sendirinya. By pengalaman, by experience. Mm-mm. Seseorang akan matang menjadi pribadi yang matang dan siap untuk terjun ke dunia profesional itu ketika dia sudah menghadapi sebuah pelatihan atau mengalami hal-hal yang kasarnya kalau bahasa tentaranya itu terbentur. Iya. Jadi kita harus terbentur dulu baru terbentuk. Terbentuk. Nah, Benar. di situ jadi kematangan itu akan datang sendirinya setelah kita melangkah. Jadi memang persiapan itu ada, tapi pasti persiapan itu tidak sematang itulah. Masih setengah matang lah. Kalau telur tuh kuningnya masih cair lah, masih melting gitu. Iya benar. Tapi kan kadang kayak orang tuh pengen memulai bisnis tuh tapi kayak setengah-setengah gitu ya Kang ya, kayak Takut, iya kayak takut nanti nggak laku, nah gitu nih takut Kang. rugi. Nah itu kayak orang tuh banyak itu kayak gitu. Padahal hal-hal tersebut yang ditakuti orang-orang itu belum terjadi loh sebenarnya. Iya. Hanya ketakutan aja. Ya kayak ibaratnya, kasarnya gini lah. Buat apa kamu makan nanti juga lapar lagi? Buat Iya. apa kamu mandi nanti juga kotor lagi? Tapi mandi dan makan itu adalah sebuah kebutuhan kan. Nah, sama halnya dengan ketika kita mau mulai bisnis, jalan aja dulu. Mau rugi mau enggak, itu akan menjadi pengalaman, akan menjadi pelajaran buat kita di hari depan nanti gitu. Karena ketika kita mengalami sebuah, misalnya contoh ya, kerugian misalnya dalam satu bisnis. Rugi kemudian gulung tikar. Akhirnya ketika nanti kita memulai bisnis lagi, pasti kita akan berpikir preventif, gimana caranya nggak rugi dan gimana caranya nggak bangkrut lagi. Iya. Pasti hal tersebut akan kita dapatkan dari pengalaman. Setelah kita setelah kita ini gitu ya kayak ngalamin rugi gitu kan, pasti kita juga kayak oh berarti kita harus gini kayak gitu ya. Ya, sekarang kalau anak muda kita analogikan dengan pacaran lah. Misalnya kamu punya pacar si A misalnya. Kamu pacaran sama si A, berantem terus gara-gara kamunya keras kepala. Iya. Dianya juga nggak mau ngalah. Putus lah. Abis itu. Putus. Pasti ketika kamu nanti pacaran, kamu akan memperbaiki sedikit banyak hal-hal yang buruk dari dalam diri kamu. Iya. Mulai sabar, mulai tidak terlalu berargumen. Itu akan menjadi pembelajaran setelah kamu mengalami sebuah kegagalan. Ya, sama halnya dengan bisnis. Ketika kegagalan itu datang, itu akan menjadi sebuah pembelajaran. Jangan sampai kapok. Jangan sampai menyerah. Karena orang yang sudah menyerah berarti dia kalah dengan kehidupan dia sendiri. Iya. Aduh. Apalagi belum memulai sudah kayak takut dia udah kalah sebelum berperang, dia udah gagal sebelum berperang. Perang aja dulu, kalah menangnya gimana nanti. Iya bener banget. Jadi harus ya udahlah memulai gitu kan. Berani sebenarnya. Berani. Poinnya adalah berani. Kalau kamu berani, kamu akan bisa menghadapi semua hal. Berani. Kalah menangnya gimana nanti, tapi berani. Berani menghadapi masalah, berani menyelesaikan masalah. Berani mendapatkan resiko, mengambil resiko, berani jatuh. Itu kamu yang penting kan berani dulu. Iya. Ketika kamu jatuh, luka atau enggaknya gimana nanti? Belum tentu luka juga kan kalau jatuh. Ya jatuh aja. Terus ketika kamu berenang, kamu takut nih berenang, belum tentu juga kamu berenang tuh bakal tenggelam, enggak juga. Kalau kamu pakai pelampung, kalau kamu memang udah jago renang, ya, semuanya by persiapan dan juga keberanian yang penting. Tapi di samping keberanian, kamu juga harus mempersiapkan sesuatu. Ada plan A, plan B yang harus disiapkan. Seperti apa? Gitu. Persiapannya ya harus matang juga ya.
Kematangan kan akan datang sendirinya, tapi setidaknya kamu punya persiapan untuk memulai, untuk beraninya dulu. Iya. Yang susah tuh berani loh. Iya, Orang serius tuh susah berani tuh itu susah. Berani itu tidak dimiliki oleh semua orang. Tidak semua orang tuh kayak bodo amatan lah orangnya. Kalau aku tipe orang yang bodo amatan. Jadi mau gimana pun ke depan ya udah sikat aja dulu. Mau gagal, mau sukses, mau kalah, mau menang itu gimana nanti. Karena ada jalannya lah. Udah dijalanin sama yang di atas. Semuanya yang penting kita berani berproses, berani ngejalanin. Kalau misalnya kita nggak berani ngejalanin tuh sama aja tidur aja di rumah udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, cuma bisa mimpi doang Iya, ya. cuma bisa mimpi doang, nggak akan terjadi semuanya juga. Gitu sih. Kang, terus kalau misalnya sebelum usaha susu kamu, Akang usaha ada lagi usaha lain nggak? Dulu waktu aku SMA, aku sempet usaha juga bikin jaket di sekolah. Jaket. Bikin jaket angkatan, bikin jadi ada 2 angkatan di bawah aku koordinasiin untuk bikin jaket biar semuanya kompak. Dan aku juga sempet nih jualan pulsa. Jadi waktu dulu tuh aku cukup bangga, aku punya handphone terus punya m-banking. Di situ kan bisa beli pulsa tuh. Aku jualan pulsa. Oh, teman-teman yang beli itu jadi ke sini aja jadi gitu udah kan? beli kesini aja daripada susah. Ya paling dapat untungnya 1.000-2.000, it's okay lah lumayan karena membantu juga kan. Kemudian aku usaha makanan juga sempat, tapi ya udah cuman iseng-iseng. Kebanyakannya sih aku belajar untuk mematangkan diri kepada orang lain. Contohnya gini. Contoh. Aku dulu sempat masuk ke salah satu perusahaan event organizer, tour and travel gitulah. Dan aku awal-awal diplot hanya menjadi manpower yang cuma angkat-angkat barang, mempersiapkan buat outbound, mempersiapkan untuk gathering, ya basic lah kayak angkat barang, nyiapin proyektor segala macam. Awal-awal di situ. Kemudian lama-lama naik jadi operator pada saat gathering, aku yang koordinator operator. Lama-lama naik lagi jadi tour leader, jadi aku diem di bis nganterin peserta ke Kepulauan Seribu, ke Jogja, Bandung, dari Purwokerto ke sini gitu. Jadi aku belajar, aku lihat orang. Jadi aku tuh punya filosofi dalam kehidupan itu ATM. ATM itu bukan, kalau bahasa Sundanya kan ada alus tong malik. Itu buat cewek, buat cowok yang dari belakang tuh ganteng, tapi dari depan enggak. Tapi bukan itu. ATM-nya itu amati, tiru, dan modifikasi. Aku mengamati lingkungan seperti apa. Aku sedikit belajar mengenai ansos atau analisis sosial. Mempelajari gerak-gerik gestur orang lain, ketika dia bicara seperti apa, ketika dia mendengarkan orang seperti apa, ketika dia bekerja seperti apa, aku amati. Kemudian aku tiru hal-hal yang baik-baiknya. Yang baik-baiknya aku tiru, aku ambil, aku harus seperti ini juga, aku harus seperti ini juga. Dan modifikasi adalah hal-hal yang kurang dari teman-teman atau dari orang-orang atau dari pemimpin aku pada saat itu. Aku modifikasi gimana caranya aku bisa menjadi lebih baik dari dia. Itu selalu aku terapkan dalam hidup ATM. Dan kalau misalnya kita analogikan dalam naik motor ya, misalnya aku sama kamu nih, kita naik motor dua motor, kita touring menuju satu tempat. Aku tidak akan pernah berjalan beriringan sama kamu. Gini itu aku nggak akan pernah seperti itu. Pasti aku bakal ada di belakang kamu. Kenapa? Yang pertama, amit-amit ya, ketika kamu mengalami kecelakaan, aku bakal bisa bantuin kamu. Aku bisa memprediksi, oh di sana bakal ada kecelakaan. Ketika kamu nanti jatuh, aku nggak akan kena. Aku bakal bantu kamu. Yang kedua, ketika kamu mengalami dapat misalnya kalau lampu merah tuh lampu hijau, kamu duluan cepat. Aku bisa ngikutin kamu. Jadi yang buruk aku bisa hindari, yang bagus aku bisa ikutin terus. Nah di situ, jadi aku belajar terus tetap di belakang orang sebelum aku memimpin. Jadi aku akan terus belajar gimana caranya menjadi pribadi yang baik, terus belajar sampai akhirnya one day aku yang bisa memimpin perjalanan tersebut. Itu dalam filosofi pun, dalam naik motor pun aku hari ini seperti itu. Mau sama teman-teman kemana-mana, aku misalnya ke Jogja naik motor, aku selalu di belakang. Aku nggak akan pernah di depan. Aku selalu di belakang. Aku pengen tahu naik motornya dia seperti apa, ngebut atau enggak, ngikutin jalannya. Di depan ada lubang atau enggak, ada polisi itu. Dia yang
dia yang akan mengalami dulu, aku akan bisa menghindari atau bisa lebih mulus lagi jalannya. Iya bener banget. Gitu. Kalau aku punya filosofi kayak gitu. Makanya terus belajar, karena hidup itu belajar. Contoh ketika Belajar, kita bayi itu, kita nggak akan sampai sekarang bisa makan, bisa minum kalau kita nggak belajar makan dan belajar minum. Nggak mungkin dong sampai tua kita disuapin terus. Iya nggak mungkin. Pasti kita belajar makan sendiri. Dari bayi kita terus belajar. Sampai hari ini kita terus belajar jalan, belajar lari, belajar duduk aja kita belajar loh. Tidur aja kita belajar tidur, gimana caranya tidur tepat waktu. Tidur tuh misalnya jam 9 sampai jam 5 pagi tidurnya tuh kan gitu. 7 jam atau 8 jam lah. Kita tuh belajar untuk itu pun. Jadi semua hal dalam hidup itu memang harus belajar. Harus belajar. Dan gimana caranya belajar? Ya kamu harus melakukan itu semua. Jangan cuma diangan-angan aja semua. Nggak bisa. Harus dijalani, Dijalanin. harus ada keberanian untuk memulai. Bener. Gitu. Ya kita hidup juga kan emang perlu belajar, banyak belajar ya. Sangat perlu, Bener. sangat butuh dalam belajar karena kamu deh kuliah. Kalau kamu nggak belajar, emang ujian kamu bakal bisa ngerjain? Nggak Enggak. bisa. Enggak. Harus Kamu belajar. misalnya mau sidang skripsi, kalau kamu nggak belajar, Nggak belajar, nggak bisa. aduh Nggak akan enggak. bisa. Semua tuh belajar. Gimana sebelum belajar, kamu harus dari memulainya dulu. Gimana caranya mulai, kamu harus punya keberanian. Itu berani ya nomor Nah, satu ya. Berani. Apapun juga harus berani. Mm-mm. Kalau jangan awal-awal tuh bilang nggak bisa, takut. Belum juga dicoba udah bilang nggak bisa. Belum juga dicoba udah bilang takut. Iya. Takutnya takut apa? Ya, kalau misalnya mau ke Bali nih, mau ke Bali, takut kecelakaan, takut nanti pesawatnya jatuh, takut keretanya tabrakan. Nggak akan berangkat. Enggak bakal. Berangkat aja dulu. Nanti kita persiapkan. Jangan sampai kita mengalami kecelakaan tersebut. Jangan sampai kita mengalami hal-hal yang buruk. Mengantisipasi sih. Aku belajar sedikit namanya filosofi stoicism. Ada yang namanya filosofi stoicism. Filosofi stoicism itu dia berorientasi kepada pemikiran atau ekspektasi terburuk dalam setiap kehidupan, dalam setiap peristiwa. Contoh, ketika kamu menikah nanti, jangan terlalu memikirkan bahwa kamu akan langgeng sampai kakek nenek dan dipisahkan oleh maut. Jangan berpikir seperti itu. Tapi pikirkanlah bahwa nanti besok atau nanti minggu depan kamu bakal cerai. Kenapa seperti itu? Karena gini, kalau kamu berekspektasi terlalu tinggi dan bagus, ketika realita tidak sesuai dengan ekspektasi, kamu akan jatuh sakit sesakit-sakitnya. Hancur sehancur-hancurnya. Kalau kamu berpikir ekspektasi yang buruk, ekspektasi yang jelek lah katakanlah, kamu di situ dalam menjalaninya akan menghindari hal-hal yang mengacu kepada ekspektasi tersebut. Contoh, kamu misalnya mau ke Jakarta hari ini. Jangan berpikir kamu akan di Jakarta bakal ke Dufan, main, have fun segala macam. Tapi pikirin ke Jakarta tuh jangan sampai kecelakaan. Gimana ya caranya? Kalau naik pesawat misalnya, saya pakai seat belt, semuanya dipakai. Pokoknya SOP-nya dipenuhi. Kalau naik mobil, jangan gebut-gebutan. Siapin makan minum, jangan sampai ngantuk. Siapin semuanya. Kalau naik kereta, barang-barangnya disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang kurang. Semuanya itu dipersiapkan by proses. Jadi proses oriented, jangan goals oriented. Hasil yang baik itu adalah bonus dari usaha yang kita lakukan. Makanya usahanya harus baik mungkin. Itu inti dari filosofi stoicism itu. Jangan terlalu berekspektasi tinggi mengenai kebaikan, tapi berekspektasilah yang tinggi kepada keburukan. Karena dalam prosesnya kamu akan melakukan sebanyak mungkin kebaikan untuk menghindari keburukan tersebut. Karena nanti pada akhirnya pun, kalau misalnya keburukan itu terjadi, kamu sudah meminimalisir, kamu sudah mengantisipasi itu semua. Tapi kalau udah terjadi, ya udah. Yang penting saya sudah berusaha sebaik mungkin. Contoh kalau kamu menikah, pacaran deh, aku pengen langgeng sampai menikah, misalnya kalau pacaran pengen menikah. Pikirannya itu terus, nggak taunya putus di tengah jalan, pacar kamu selingkuh, kamu pasti akan jatuh sejatuh-jatuhnya, sakit hatinya. Tapi kalau kamu mikir, ya udahlah, jodoh mah di tangan Tuhan, belum tentu aku nikah sama dia. Tapi di seiring berjalannya waktu, kamu akan setia. Gimana caranya agar mempertahankan itu semua dengan baik? Itu sih. Memang cita-cita harus baik. Tapi dalam filosofi stoicism ini, kamu ekspektasinya harus kamu rubah dengan proses yang lebih baik. Jangan ekspektasinya yang baik, tapi prosesnya yang baik. Kadang kan kayak orang-orang juga mikirnya tuh kayak pengen enak itu. Buka bisnis orang-orang ya. Kamu mah enak.
Ah kamu mah enak, nggak tahu prosesnya seperti Iya apa. bener banget. Iya. Nggak tahu kita awalnya gimana gitu kan. Nangisnya seperti apa, Iya. susahnya seperti nggak ada yang tahu. Seorang lain bisa bilang enak ya kamu Nah. gitu. Dengan mudahnya anak, ya aku cuma bisa, iya, memang iya. Iya. Tapi prosesnya enggak. Mm-mm. Orang kaya misalnya Raffi Ahmad deh contoh. Wah Raffi Ahmad enak, orang lain pengen kayak Raffi Ahmad. Nah. Emang tahu susah payahnya dia seperti apa, nangisnya seperti apa. Dia nggak punya duitnya, minjem duit sana. Emang tahu? Nggak ada yang tahu karena memang ya udah bukan hal untuk konsumsi itu. Itu disiplin dalam diri sendiri sama. Dalam kehidupan juga kayak gitu, jangan mikirnya enak terus, pengen langsung enak. Kayak kamu misalnya atau saya pengen jadi kayak Raffi Ahmad deh hari ini, nggak akan bisa. Nggak bisa. Prosesnya juga beda. Mereka enak itu karena prosesnya susah. Mereka berorientasi pada proses. Mereka nggak pernah mikir juga dulu pasti bakal punya Lamborghini 10 misalnya. Nggak mungkin. Tapi dia kerja sebaik mungkin. Gimana caranya bisa dapat itu? Orang itu bisa ngeliat tuh apa sih hasilnya aja Nah, oleh orang. itu. Padahal prosesnya tuh yang paling penting di situ. Jangan sampai kita tuh berorientasi pada hasil aja terus. Tapi prosesnya nggak dinikmati. Yang harus dinikmati itu prosesnya. Prosesnya, pengalamannya kan, iya. jatuh bangunnya itu, aduh. Dan ya alhamdulillah Akang sekarang Akang nyampe ke sini juga, wah Alhamdulillah. perjuangannya Nah, gitu tuh, kan. nangisnya seperti apa? Kamu tahu nggak? Hal nomor satu yang melatar belakangi ini berdiri apa coba? Apa? Aku sama partner aku nih, putus dari pacar kita masing-masing. Terus gimana? Itu yang memotivasi. Jadi dulu aku punya pacaran 5 tahun. Pacaran 5 tahun mau lulus kuliah, putus. Di situ aku belajar filosofi stoicism tuh di situ. Aku berpikir sama dia tuh bakal wisuda bareng, bakal kerja bareng, pacaran, terus nikah. Di situ aku, wah experience-nya enak. Ternyata putus, aku putus, aku belum lulus kuliah. Lagi mau sidang, skripsi aku mandek, aku berantem sama dosen pembimbing, pandemi, nggak bisa kemana-mana. Itu aku mengalami titik terendah dalam hidup tuh pada saat itu. Karena orang yang ketika dia capek kan butuh refreshing. Aku nggak bisa kemana-mana di rumah. Aku butuh partner ngobrol, nggak ada yang bisa diajak ketemu karena takut corona. Iya. Aku pengen nyelesain skripsi, aku berantem sama dosen. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, down, bener-bener down. Nah pada saat itu tercetus, gimana caranya agar aku punya kesibukan. Gimana caranya biar aku tuh nggak terlalu memikirkan hal-hal ini. Yang manis-manis yang dulu aku pikirin itu sekarang pahit semuanya. Iya. Gimana caranya ya? Memulai hal-hal yang baru, mencari the best version of me. Gimana menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang bisa berubah. Karena aku dulu punya banyak sifat buruk aku dulu yang sekarang aku tinggalkan by proses semuanya. Jadi aku hari ini bisa ngobrol sama kamu di sini itu by proses. Iya. Dulu aku jujur nggak bisa ngobrol kayak gini sama orang. Aku bukan orang yang tipikal terbuka sama orang lain. Aku bukan tipe orang yang suka baca buku. Aku nggak pernah baca buku sama sekali dulu. Sebelum tahun 2020 ya. Setelah aku putus, aku beli buku tuh sampai segini-segini. Aku baca semuanya. Untuk apa? Untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang ada gitu. Rasa-rasa yang sedih, nangis. Jadi aku berusaha mengalihkan itu dengan cara baca buku, banyak belajar, ketemu orang, ngobrol. Dan alhamdulillah hari ini tuh orang-orang kalau mau lagi sedih misalnya contoh, bukannya sombong tapi orang-orang nelpon di mana pengen ngobrol karena aku udah pernah belajar, aku udah pernah mengalami hal tersebut. Makanya orang-orang tuh mungkin butuh masukan dari kanan kiri, karena aku pada saat itu aku nggak dapat masukan dari siapa-siapa karena nggak bisa kemana-mana kondisinya, lagi corona, nggak bisa diajak ngobrol. Jadi aku belajar sendiri. Dan alhamdulillah orang-orang sekarang udah mulai bisa kan keluar, udah bisa nongkrong, udah bisa ngobrol lah. Jadi ya dimudahkan dengan kondisi sekarang. Ada hikmahnya juga ya kan Ada ya. hikmahnya, aku Sakit hati terus bisa nyampe sekarang tuh ya gara-gara itu. Gara-gara sakit hati. Iya. Jadinya bisa bangkit gitu kan. Itu. Makanya aku bilang ketika kita gagal dalam sesuatu hal tuh bukan untuk menyerah, bunuh diri terus meninggal. Tapi gimana caranya kita bangkit lagi, jangan sampai hal-hal buruk yang kita punya dulu masih tetap ada di sini. Kalau masih tetap ada di dalam diri kita, ya udah next ke depannya pun bakal gitu-gitu. Sama dengan bisnis. Udah tahu gagal gara-gara misalnya malas misalnya kerjanya atau
nggak ada yang stock beli of dah name-nya, gitu. marketingnya jelek. Tapi bisnis yang lain bisa sama aja kayak gitu, nggak diperbaiki buat apa? Ujung-ujungnya bakal gagal lagi gitu. Iya, Sama aja semua dalam hidup tuh filosofinya sebenarnya sama. sama. Mungkin hanya implementasinya aja yang berbeda. Nah, Kang, balik lagi ke susuka kamu. Aduh, panjang ya. Panjang nggak? Panjang. Ambigu. Oh, enggak. Kalau awal-awal orang-orang ambigu. Kayak susu kamu. Nah, biarin aja biar ambigu dan jadi omongan orang lain. Jadi itu marketing mulut ke mulut aja. Suka bikin ambigu Nah, berarti. Terus Berarti ini tuh talentnya tuh baru di sini gitu, Kang. baru di sini. Mau ada pikiran buka lagi nggak, Kang? Kepikiran sih ada pastinya. Pengen membuka sayap selebar-lebarnya. Iya. Mengepakkan sayap selebar-lebarnya, buka bisnis sebanyak-banyaknya. Tapi orientasi aku hari ini gimana caranya di sini maju dulu karena setahun pun belum untuk di sininya ya. Setahun pun belum, gimana caranya untuk settle dulu, gimana caranya untuk stabil dulu, keuangannya, pemasukan pengeluarannya stabil. Setelah stabil, mungkin corona hilang, mungkin bisa ada kepikiran untuk membuka yang lain, membuka di tempat lain, cabang lain. Amin. Jadi nunggu kondisi aja, situasi kondisi sekarang kan memang masih naik turun ya. Nah, Kang, aku penasaran nih, Kang. Akang tuh dulunya tuh kan di tour and travel. Ya. Itu berapa lama? Kurang lebih dari tahun 2019 sampai 2021, 2020 lah. 2020 terakhir tuh karena corona. Di 2019 awal sampai 2020 tuh terus di situ belajar. Jadi awalnya gitu aku udah cerita manpower aku Setelah jadi lulus gitu? sebelum lulus pada saat kuliah. Jadi gini, aku dulu punya life mapping pada saat kuliah. Life mappingnya 4 tingkat, berarti 4 tahun ya. Tahun pertama gimana caranya adaptasi dulu di kota orang, cari banyak teman. Yang kedua, tahun ketiga gimana caranya tahun kedua dulu gimana caranya kamu harus bisa organisasi aktif. Aku ikut semuanya, aku ikut BEM, himpunan semuanya aku ikut. Setelah selesai itu demis, kemudian tahun ketiga gimana caranya aku bisa nyari uang sendiri. Nah, dimulai di tahun ketiga itu aku udah mulai cari uang sendiri. Dan tahun keempat gimana caranya aku lulus cepat, harus bisa mempersiapkan dengan baik, sebaik-baiknya skripsi. Jadi life mapping di 4 tahun itu aku sudah pikirkan dari awal. Jadi sebelum lulus harus apa, pada saat awal kuliah harus ngapain tuh aku Berarti udah emang udah ada tujuannya ya, Kang ya? Dari awal tuh. Udah hidup seseorang itu atau hidup orang itu memang harus ada tujuannya. Kamu harus kemana, tahun ini harus ngapain aja. Kayak apa sih namanya kalau awal tahun tuh cita-cita di tahun ini harus ngapain, harus terpenuhi. Nah, kalau aku tipe orangnya seperti itu. Nih, kamu bisa baca, mungkin bisa dibacain juga ke teman-teman. Kelihatan apa enggak ini? Wallpaper aku. Ya. Ini kayak gini nih. Kalau kelihatan bacain deh. Bentar. Nih, wallpaper aku, bacain. Dari awal. Oh, lulus S1 2020. Nah. Kerja plus bisnis ya mati. Kerja plus bisnis. Nabung buat S2, plus nikah, plus DP rumah. Terus daftar S2 2022, lulus S2 2024, nikah 2025, beli rumah 2026. Amin. Amin. Aku sudah punya tujuan untuk kehidupan aku ke depan seperti apa. Karena zaman sekarang istri atau cewek tuh pengen punya pasangan yang punya tujuan hidup. Iya. Bukan hanya sekedar ganteng, bukan hanya sekedar cantik, bukan hanya sekedar kaya. Dari hasil kerjanya pun pasti tanda tanya gitu. Dia pasti banyak orang yang kaya karena orang tuanya juga. Iya. Punya ABC karena orang tuanya. Karena Tapi aku tidak seperti itu. Aku harus tahun depan aku harus apa? Tahun depan aku harus ngapain tuh? Aku udah punya tujuannya. Karena jujur aku sekarang belum punya pacar. Karena aku merasa aku insecure aja. Aku tuh siapa sih? Aku tuh punya apa? Aku belum punya apa-apa dan aku masih merasa bukan siapa-siapa. Tapi dengan adanya tujuan ini, tujuan hidup aku yang aku selalu simpan dan setiap hari aku lihat dan setiap hari aku baca di wallpaper HP, aku jadi tahu aku harus kemana, aku harus ngapain. Karena nanti mungkin jodoh tuh akan ngikutin. Iya, bener banget. Atau
pekerjaan atau keberuntungan lain itu akan ngikutin seiring berjalannya waktu, dengan catatan kita harus punya tujuan mau kemana. Ibaratnya gini deh, kamu nih ya, kamu punya mobil atau punya motor, kamu berangkat dari rumah, ditanya sama orang lain, kamu mau kemana? Nggak tahu. Orang lain kan, hah? Nah, terus ngapain nyalain motor? Ngapain berangkat? Ya nggak apa-apa, jalan-jalan aja. Mau kemana nggak tahu. Nggak punya tujuan kan? Iya. Beda halnya dengan kamu mau kemana? Saya mau ke Citarum, mau ke Sesuka Kamu. Udah ada tujuannya? Oh iya jelas. Orang akan lebih percaya dan orang akan lebih mengerti kamu ketika kamu punya tujuan. Iya. Kalau udah nggak punya tujuan itu ya udah kayak luntang-lantung. Udah nggak tahu mau kemana gitu kan. Sama halnya dengan hidup, Bener banget. Apapun itu ya. harus ada tujuannya. Kamu kuliah, tujuannya apa sih? Bekerja kan? Setelah kerja tujuannya apa sih? Dapat duit kan? Setelah dapat itu tujuannya apa sih? Terus tujuan tuh akan berkesinambungan dengan kebutuhan dan keinginan. Nanti ada tujuannya nyampe, keinginannya nambah lagi. Tujuannya nyampe, keinginannya nambah lagi. Terus aja terus. Itulah sifat alamiah manusia, bahwa manusia tidak pernah puas dengan hal apa. Iya. At least tapi kita punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak punya keberanian, kita nggak punya kemauan, tuh mau sampai kapan kita seperti itu? Ya hidupnya ya kayak, mohon maaf ya, banyak orang-orang yang di usia tua tuh berlari, dalam kata kutip ya, berlarinya tuh lebih baik aku tuh berlari pada usia muda. Jadi pada saat usia tua aku bisa duduk santai, Nah itu. daripada nanti usia tua kita masih Wah, lari-lari masih- tapi orang lain tuh udah duduk Udah santai, kita masih santai. keringetan, masih punya utang di mana-mana, tanggungan sana sini, beban. Aku nggak mau hal itu terjadi. Jadi lebih baik sekarang ya, di masa muda. Gitu. Masih muda tuh berani mempersiapkan semuanya dari hari ini. At least aku punya tujuan, walaupun nanti tahun 2022 aku nggak jadi S2, tapi aku punya tujuan bahwa aku bakal S2 nih. Walaupun tidak di tahun ini, bisa di tahun depan. Rencananya memang tahun ini aku mau masuk S2, tapi tidak sesuai dengan life mapping aku, dan apalagi sekarang tambah online. Jadi malas deh kuliah online. Iya, nanti aja tahun depan. Siapa tahu tahun depan udah selesai. Bisa terlaksana. Gitu. At least ada tujuan. Kepikirannya udah di mana Kang? S2? Sini di Unpad. Di Unpad. Pengennya di Unpad, antara ngambil notaris atau ngambil magister ilmu hukum. Tapi kayaknya magister ilmu hukum karena sesuai linear dengan profesi aku sekarang, jadi pengacara. Kemudian jadi pengacara. Jadi ya udah kepikiran, semuanya juga udah kepikiran. Hari ini pun aku udah kayak cukup sedikit belajar S2 materinya apa aja. Udah sedikit-sedikit ada yang disentil lah materi-materinya demi tujuan tersebut. Karena belum tentu tercapai juga kan. Iya. At least kita usaha aja. Benar, yang penting usaha dan terus berusaha ya Kang ya. Ya, betul. Nah Kang, ada pengaruhnya nggak Kang ke bisnis sama ke pekerjaan Kang? Pengaruhnya dalam hal apa dulu nih? Hal baik atau hal buruk? Hal apa ya? Hal baik, hal buruk ya? Gini, semua dalam hidup aku itu pasti ada yang melatar belakanginya. Dari tadi ya kita ngobrol, Iya. yang aku obrolin itu ada alasannya. Yang aku obrolin itu ada filosofinya semuanya. Kenapa aku A? Karena aku B. Kenapa aku C? Karena aku D. Aku kerja sekarang, alhamdulillah Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu bisnis. Aku mencintai ini semua jujur. Aku benar-benar cinta dan ngerasa bahwa oh ini di sini ternyata aku tuh. Oh passion aku di sini. Banyak orang yang kebingungan kan karena kayak aduh, aku nggak tahu nih passion aku di mana. Passion itu nggak akan ketemu kalau nggak kamu cari. Kalau nggak kamu jalanin. Coba aja dulu. Kalau memang bukan passionnya ya udah, berarti memang bukan di situ, cari lagi yang lain. Bukan kayak nungguin passion, enggak. Jadi semua itu berpengaruh sekali ke kehidupan bekerja dan berbisnis aku. Aku kerja jadi lawyer. Aku ikut sekolah profesi dulu. Selesai sekolah profesi, aku ikut ujian profesi. Lulus. Udah selesai, udah lulus. Aku cobain dunia lawyer. Aku belum tahu itu tuh passion atau bukan ya. Iya. Aku cobain aja dulu. Ternyata hari ini aku mencintai itu semua. Berarti ketemu ketika aku sedang menjalaninya. Sama dengan halnya bisnis. Bisnis aja dulu. Aku belum tahu passion aku di mana. Passion aku bisnis nggak ya? Tapi ternyata hari ini aku bisa bilang aku cinta sama bisnis aku. Ternyata memang passion aku juga di bisnis dan di dunia lawyer. Jadi semua itu berpengaruh ke kehidupan bekerja dan berbisnis. Ada plusnya dan ada minusnya juga. Mungkin minusnya aku dari Senin sampai Minggu nggak ada istirahat. Tapi it's okay, nggak jadi masalah. Karena aku pun tidak mengeluh. Iya. Ketika suatu hal yang kita jalani dalam hidup, kita keluar kata aduh aja, kita ngeluh aja, berarti ada yang salah.
salahnya dari mana? Bukan dari apa yang kita kerjakan, tapi apa yang kita pikirkan. Kalau misalnya udah kata, aduh capek, aduh besok Senin, nah berarti ada yang salah dengan hari Senin kan? Padahal hari Senin tidak salah. Memang setiap hari, setiap bulan, setiap minggu memang hari Senin ada. Tapi yang salah adalah mindset kita. Bahwa hari Senin itu kita merasa terbebani dengan hari Senin. Harus apa sih? Contoh kayak dulu sekolah kita, aduh malas hari Senin, kenapa sih upacara? Berarti yang salah itu bukan upacaranya, karena memang semua orang upacara hari Senin. Kitanya yang salah. Tapi kitanya yang salah, karena berpikir bahwa upacara itu salah. Upacara itu membebani kita. Makanya jangan sampai tanggung jawab itu membebani kita. Jadi tanggung jawab itu bukan beban. Beda halnya liability dengan responsibility itu beda. Beban itu bukan tanggung jawab. Tanggung jawab juga bukan beban. Karena banyak orang yang merasa kayak, aku tuh punya tanggung jawab di sini, makanya aku tuh kayak gini. Tapi aku tuh capek gini. Manusiawi lah, mengeluh nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi tanya lagi, itu beban buat kamu atau tanggung jawab buat kamu? Iya, benar. Jadi semua hal berpengaruh terhadap pekerjaan dan bisnis. Apa yang aku lakukan semuanya berpengaruh dengan pekerjaan aku dan bisnis aku, dan semuanya alhamdulillah berpengaruh baik. Aku galau kemarin berpengaruh baik. Aku senang kemarin berpengaruh baik. Jadi alhamdulillah. Tapi memang ada plus minusnya kan. Tapi plus minusnya, ada minusnya. Tapi minusnya itu tidak terlalu aku pikirkan. Nggak apa-apa. Toh aku juga suka. Kayak kamu punya pacar deh. Dia tuh batu banget, keras kepala banget. Tapi kamu sayang, ya udah sayang aja. Iya, kata orang lain tuh, ih gini ya gitu kan. Kata orang lain, ngapain sih? Udah putusin aja dia mah. Misalnya kasar. Gini contoh lagi. Kamu pasti punya teman, atau aku punya teman yang pacaran, tapi pacarnya toksik. Ini anak muda ya. Anak muda pasti tahu lah mengalami hal seperti ini. Punya pacar tapi pacarannya toksik. Misalnya si ceweknya dikasarin, si ceweknya dipukulin atau dikekang segala macam. Tapi di satu sisi, si cewek ini, si kamu ini misalnya, kamu tuh nggak ngeluh dengan hal itu. Tapi teman-teman kamu itu tahu dan bilang gini, kesel. Udah putusin aja, ngapain sih gini. Tapi kalau kamunya nggak jadi masalah itu nggak apa-apa. Selagi kamunya nyaman-nyaman aja, santai-santai, ya udah. Orang aku ini yang ada menjalani. Aku yang ngalamin gitu kan. Aku yang menjalani semuanya. Urusannya kamu ya udah, aku cuma dengerin aja. Diturutin apa enggak ya terserah aku. Banyak orang kayak gitu kan sekarang. Sama halnya dengan hidup, dengan pekerjaan, dengan bisnis gitu. Pasti ada aja hal-hal yang nyentil di hati, nyentil di pikiran. Tapi ya udah, karena kamu enjoy, karena kamu nyaman, karena kamu sayang dan cinta akan hal tersebut, ya udah jalani aja. Orang lain mau ngomong apa terserah. Orang lain bilang kamu kayak nggak ada istirahatnya banget sih. Ya terus kenapa? Orang aku sayang, nggak boleh tahu badan kamu tuh yang harus dijaga. Ya udah, aku menjaga badan aku bukan dengan beristirahat, tapi pola makannya baik, banyak minum air putih, tidurnya cukup. Ya udah cukup menurut aku di situ. Jadi preventifnya dari dalam diri sendiri, bukan dari omongan orang lain. Jadi Akang tuh kayak dibawa enjoy lah aktivitas saya gitu kan. Pokoknya apa yang kita lakukan hari ini, kedepannya itu buat kita juga. Bukan buat orang lain. Orang lain cuma bisa ngomentarin doang. Orang lain cuma bisa ngomen lah. Di Instagram juga gitu kan. Komen doang. Gak pernah didengerin komenannya orang-orang kan? Gak pernah. Aku tipe orang bodo amatan. Iya. Orang lain mau apa, orang lain mau. Bahkan banyak ada masalah-masalah ya dalam bisnis. Orang ngomongin aku, ngejatuhin aku terus. Padahal aku tuh nggak tahu masalahnya apa. Tiba-tiba dapat aduan aja dari orang lain. Emang kamu gini. Hah? Kamu emang ada masalah sama si A sama si B? Hah? Kapan aku punya masalah? Aku merasa enjoy aja dalam hidup. Orang lain yang bermasalah katanya sama kamu. Emang aku kenapa? Ya kamu gini. Orang lainnya kepikiran. Lah, dia ini yang kepikiran. Aku mau enjoy aja, tidak merasa terbebani, tidak merasa terkucilkan atau tidak merasa terganggu dengan hal itu. Ya udah, bodo amat. Aku tipe orangnya bodo amatan aja. Sama sih, kayak lebih ke masing-masing lah. Hidup aku, hidup mereka, ya udah gitu kan. Jadi nggak usah baper lah dalam hidup. Masih muda mah nggak usah baper. Iya. Tapi kan kadang-kadang kan kayak ada orang juga ya yang suka baper, apa-apa dipikirin gitu omongan orang tuh kan kayak. Tapi memang itu manusiawi ya. Maksudnya kita tidak bisa menyamakan persepsi kita, mindset kita, pola pikir kita sama orang itu memang nggak bisa. Tapi setidaknya kita menjadi diri kita yang terbaik untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Kalau menurut kita itu baik, lakukan aja. Menurut orang itu ngeganggu, menurut orang itu, ngapain sih kamu pacaran sama yang toksik? Udah putusin aja, masih banyak tahu cewek atau cowok lain di luar sana. Tapi kalau kita enjoy, ya bodo amat. Ya udah.
Kenapa harus riweuh? Aku kerja capek gini-gini, Sabtu, Senin sampai Minggu. Kamu istirahat dong gini-gini. Karena aku enjoy, ya udah Ya terserah aku, bodo amat. Yang ngejalanin kan aku gitu kan. Yang sakit aku. Kalau misalnya aku sakit, yang berobat aku. Uangnya uang siapa? Uang aku. Kenapa jadi ribet kalian? Aku misalnya punya pacar toksik, yang dipukulin aku, yang sakit aku. Kenapa kalian yang ribet? Memang ada tanda sayang dari orang tersebut karena care. Tapi kebijaksanaan dari dalam diri aja. Mau menanggapi itu sebagai masukan atau sebagai kritikannya, itu anggap aja sebagai masukan yang ya udah. Ya udah. Toh ketika kita menjalani itu berarti kita sudah mengambil resiko. Ketika kita sudah siap menjalani apapun itu berarti kita siap dengan resiko yang akan kita hadapi. Ya udah. Kalau kita udah siap ya udah. Orang lain mau ngomong apa ya udah, kita udah siap kok dengan resikonya, nggak jadi masalah. Iya. Ya udah, pasti ada ya resikonya yang kita Semua dalam hidup ini pasti ada resikonya. Kamu aja OTW ke sini ada resikonya kecelakaan di jalan. Tapi kamu kan take a risk gitu. Ambil resiko itu. Ya udah. Jalanin aja. Gimana caranya nggak kecelakaan, betul? Hati-hati, pelan-pelan bawa motornya, itu semuanya dijalaninya. Preventifnya tuh pada saat menjalani, jangan terus aja takut, nggak mau keluar rumah, takut corona. Tapi gimana caranya kita nggak kena corona tapi tetap beraktivitas? Nah, itu. Pakai masker, pakai hand sanitizer, divaksin, antigen rutin, kan itu salah satu preventif gitu, tindakan pencegahan. Makanya daripada takut-takut keluar rumah terus nggak aktivitas, nggak kerja, nggak punya uang, lebih baik aktivitas tapi dengan cara sebaik mungkin. Iya, sakti. Gitu. Bener banget. Nah Kang, terakhir nih Kang, pesan-pesan Kang untuk calon turis yang mau memulai usahanya. Satu, yang pertama aku tadi ngomongin Iya. gimana caranya untuk memulai usaha itu. Yang pertama adalah keberanian. Yang kedua persiapan. Dan yang ketiga gimana caranya jadi orang yang bodo amat dengan orang lain, dengan Itu. omongan orang, dengan kritik orang. Ya Iya. kritik kalau membangun it's okay, tapi kritik untuk menjatuhkan udah buang Enggak. jauh-jauh. Jadi yang penting sih itu berani untuk memulai, jangan takutan, jangan apa-apa takut rugi, apa-apa takut bangkrut, apa-apa takut nggak ada yang beli. Memang berpikir seperti itu nggak jadi masalah, memang itu adalah manusiawi. Tapi sebisa mungkin kita lebih tingkatkan keberanian daripada ketakutan kita. Iya. Gitu. Itu sih 3 poin itu aja sih. 3 poin itu. Aduh. Gitu Kang, kita ngobrol tuh udah lama ya Kang. Seru banget. Iya. Kang Albi ya. Kang Albi ini tuh kalau ceritanya kalau udah cerita Kemana-mana yang ngawur. iya. Ya pantas aja banyak teman-teman yang kalau cerita ke Kang Albi kali ya. Curhat gitu ya. Ya kita sama-sama belajar lah. Iya. Kita dapat pelajaran tuh bukan hanya dari buku, tapi kita ngelihat orang kayak gini, teman-teman di sini, kita juga belajar. Kita nonton YouTube, kita belajar. Kita jajan di sini, kita belajar. Semuanya juga belajar. Jadi kita harus belajar sih intinya. Iya itu. Nah Kang, makasih ya Kang. Sama-sama. Udah sama-sama ngesempetin waktunya buat ngobrol. Sama-sama banget. Iya. Sama. Makasih juga udah ngajakin aku ngobrol. Ini udah lama juga aku nggak ngobrol. Udah lama nggak curhat-curhat sama orang. Oh iya. Nggak juga sih, tadi malam baru curhat. Aduh, curhat apa lagi? Itu teman dia. Terima kasih ya Kang. Iya, Semoga sama-sama. lancar terus Sama-sama. rezekinya. Semoga YouTube kalian juga semakin maju. Kemudian tourism tour and travel kalian juga semakin berkembang, semakin maju juga. Ya sebenarnya sih masih banyak Kang yang mau diomong-omongin lagi ya, tapi aduh waktunya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Next time. Iya, pasti. Iya. Terima kasih ya Kang. Iya, Sehat makasih selalu. juga. Makasih juga teman-teman semua. Nah, sekian ya calon turis dari saya dan Kang Albi. Dan pokoknya calon turis terus supportin kita untuk membuat video-video lainnya ya. Dan saya Uni. Ya Kang Albi. Pamit undur diri. Dadah. Dah.